Shalom saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Saya berdoa kebenaran yang akan saya sampaikan, yang saya percaya Tuhan yang taruh ini betul-betul bisa mengubah hidup setiap kita. Saya pun belajar ya, saya pun belajar di masa-masa yang tidak mudah ini untuk beradaptasi, terutama untuk beradaptasi dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau. Karena seringkali apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan coba bentuk dalam hidup kita itu berbeda dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita mau. Bahkan seringkali kelihatannya tidak menyenangkan. Tapi ketika Ia ingin beracara, saya berdoa setiap kita bisa berkata iya dan merespon dengan baik. Saya akan minta supaya Tuhan buka hati setiap kita, ya. Anda pun sama, yang di rumah minta supaya Tuhan buka hati Anda. Oke? Yuk, mari kita tundukkan kepala kita sama-sama ya. Baik yang hadir dan juga yang di rumah. Dalam nama Yesus Tuhan, buka hati kami selebar-lebarnya. Dan kalau bisa jadikan tanah hati ini Tuhan tanah yang terbaik, supaya benih firman Tuhan bisa bertumbuh dan mengalir yang sejati yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mengalir Tuhan, mengalir supaya hidup kami betul-betul bisa menjadi seperti apa yang Kau mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Sekali lagi masih seputar pergumulan di masa pandemi ini ya. Kemarin cerita lagi dengan beberapa hamba Tuhan, ada lagi saudara yang bercerita di jemaatnya mulai dipertanyakan, apakah betul ada apa enggak sih Pak Tuhan itu sebetulnya ya. Kok bisa hidup ini sampai seperti ini? Mungkin mereka yang bertanya bukan hanya bertanya untuk mereka sendiri, tapi juga mewakili dunia global secara keseluruhan. Bayangkan kalau datanya akurat, saudara, di Amerika ada 1.000 lebih yang mati selama 1 minggu ini. Bayangkan ya. Belum lagi di bulan-bulan yang lalu, bulan-bulan yang sudah lewat. Oke, sepertinya kenyataan bahwa Tuhan itu ada mulai dipertanyakan. Juga di dalam lingkup orang-orang Kristen yang hidupnya secara praktis mengalami guncangan ya. Satu maskapai penerbangan akan memberhentikan karyawannya sampai up to 19.000 orang. Bayangkan saudara. Jadi tentunya orang itu akan tergoncang imannya ya. Dan guncangan akan iman itu memang terjadi di situasi yang sulit. Oke? Kalau situasi yang mudah kita boro-boro berguncang, iman aja kita gak pernah mikir ya. Yang penting enjoy hidup setiap hari, masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan. Sekarang di saat yang sama, denger ya, kemana-mana gak bisa, penghasilan berkurang, apapun berbeda, rutinitas kita berbeda, kenyamanan kita berbeda, cara melakukan aktivitas kita berbeda. Semua orang terguncang. Oke? Jadi gini, ada satu ayat di Alkitab yang baik sebetulnya untuk kita melatih apa sih di masa-masa kayak begini yang harus kita pikirkan. Apa sih yang mesti ada di benak kita, baik di hati kita maupun di pikiran kita tuh apa sih yang mesti ada? Oh, yang positif Pak, yang sedap mendengar, yang manis gitu. Bukan saudara, yang inilah yang saya kaget ketika kemarin Tuhan bukakan, ternyata berbeda loh dengan seperti apa yang kita mau atau apa yang biasa kita pelajari. Serius ya. Di saat-saat krusial kayak begini saudara, berpikir baik aja itu gak cukup. Oke? Ada satu bentuk pemikiran yang ini harus ada dalam diri kita. Bahkan kalau ini ada, saya beritahu ya, ini bisa menjadi senjata untuk kita melawan semua keadaan di hati kita yang tidak enak, yang sedang berguncang. Ya, ini tidak lazim memang, tapi ini baik buat kita. Oke? Buka bersama-sama dengan saya 1 Petrus pasal yang keempat. Coba lihat. Oke? Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau ini ada, hidup Anda akan luar biasa. Minimal, dengar ya, Anda akan kuat.
Amin. Oke, saya bilang ke rekan saya, kenapa sih umat Tuhan tidak kuat di masa-masa seperti ini? Karena bertahun-tahun, saudara, yang kita ajarkan dari mimbar kita, semua yang enak-enak saja. Betul gak? Apa pernah kita mengajarkan sesuatu yang tidak enak, yang mempersiapkan mereka untuk hari-hari sukar yang sebetulnya pasti akan datang? Alkitab berkata pada masa akhir akan datang masa-masa yang sukar. Makin ke ujung jalannya, hidup itu bukan makin gampang, tapi makin sukar. Oke, salah kalau Anda berkata hidup itu akan makin gampang. Gak bisa, saudara. Kenyataannya mungkin lebih gampang hidup di abad 15 dibanding sekarang. Secara ekonomi apalagi. Ya. Saya berkata, kalau yang kita berikan hanya isapan jempol, suatu hari ketika hal yang buruk terjadi, kita gak akan kuat. Oke. Jadi ada satu cara berpikir yang harus ada, yang Rasul Petrus perintahkan. Oke, lihat. Rasul Petrus sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, sekarang lihat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Silakan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Oke, perhatiin ya, ayat yang pertama ini penting sekali. Saya mau Anda lihat. Oke, ini cara berpikir yang harus ada dalam hidup kita. Ya, lihat nih ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Bahasa aslinya kalau saya baca langsung kayak gini nih ya. Kayak gini bahasa aslinya. Jadi kalau Kristus saja telah menderita penderitaan badani, oke, nanti bedanya saudara ya. Istilah gini, Tuhanmu saja menderita penderitaan badani, ya. Kamu pun harus juga, perhatian nih, mempersenjatai diri kamu dengan apa? Pikiran yang demikian. Kenapa? Ini ada satu janji yang ajaib. Lihat. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah apa? Berhenti berbuat dosa. Lihat. Makin dagingnya itu sakit, saudara, makin dosa itu jauh daripada kita. Betul ya? Lihat ya. Alkitab bilang Kristus itu menderita penderitaan badani. Dia dianiaya, dia dipukulin, bahkan bukan hanya itu saja. Lihat, kitab Yesaya, coba lihat sekarang. Yesaya pasal 53, coba Anda lihat. Oke. Sebetulnya bukan hanya di titik penyalipan saja Kristus mengalami hal yang tidak enak. Tapi lihat saudara, dari awalnya ya. Yesaya pasal 53, coba lihat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, oke? Yesaya 53 ayat yang pertama. Wow. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Saya mau Anda lihat, Yesus dari mudanya telah terbiasa menderita. Betul ya? Jadi gini, Kristus itu apa? Menderita penderitaan badani. Sejak kapan? Bukan di titik kayu salib, enggak. Tapi dari awalnya. Ingat, dia lahir di mana? Kandang domba. Gampang apa susah? Susah sekali saudara, susah sekali. Saya mau tanya, sterilnya bagaimana? Ayo. Itu titik terjorok. Ya, bahkan saudara, bayinya aja ditaruh di mana? Di tempat makan ternak.
Kalau udah perhatiin ya, Alkitab tuh jeliknya luar biasa, detail luar biasa. Bahkan ketika malaikat tuh datang mengunjungi Maria, orang Majus dan gembala-gembala yang dikunjungi malaikat datang mengunjungi Maria yang baru melahirkan. Alkitab bahkan tidak berkata Maria bersukacita, enggak. Alkitab bilang Maria menyimpan hal itu dalam hatinya. Beda ketika Maria pertama kali dikunjungi malaikat, bersukacita enggak? Lukas 1. Happy kan? Langsung nyanyi. Gitu kan? Ia telah memperhatikan suara hambanya, beda. Karena belum ngalamin dia. Begitu udah ngalamin, bayangin ya. Anak yang kamu paling sayang mesti lahir dan ditaruh di tempat makan ternak. Sekalipun ada malaikat di sana, dia diem aja saudara. Itu dongkolnya kayak apa coba? Alkitab bilang dia, sebagai taruk ia tumbuh di depan Tuhan. Lihat, sebagai apa? Tunas dari tanah kering. Dari mudanya udah susah. Betul kan? Bisa gak sih tunas itu tumbuh di tanah yang kering? Tahu tunas? Benih pohon, tahu? Bisa gak tumbuh tanah yang kering? Mungkin bisa. Tapi susah gak? Ayo. Kemungkinan hidupnya kecil gak? Saya mau tanya. Ayo. Ternyata Yesus itu dari mudanya, dari tunasnya aja ya, untuk dia grow, kemungkinan hidupnya itu udah susah. Lanjut ya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Jadi lukisan-lukisan Yesus yang ganteng-ganteng, yang rambutnya pirang itu salah saudara. Yang keren-keren, yang putih bereoknya pas banget, enggak. Alkitab bilang ia itu enggak tampan. Enggak tampan. Betul? Ingat waktu dia menyatakan diri di Nazaret, orang-orang bilang apa? Ya kan? Bukankah ia ini apa? Anak Yusuf, anak Maria? Enggak ada yang percaya. Enggak ada yang percaya. Saya rasa karismanya juga enggak ada, enggak keren, tidak tampan. Lihat ya, semaraknya pun tidak. Semarak ini apa? Kalau terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, Anda tahu apa? Mungkin Hawa kali saudara ya. Hawanya pun juga gak ada. Biasa aja ya. Jadi kalau Anda hidup di zaman dulu ya, mungkin saudara ako-ako yang gak ada potongan, jangan-jangan Yesus saudara. Oke? Orang-orang picisan culun yang semaraknya gak ada, hawanya gak ada, tampan pun tidak. Wah, jangan-jangan itu Tuhan. Oke. Lihat, rupa pun tidak. Sehingga apa? Sehingga kita secara manusia itu menginginkannya, kita gak kepengen gitu loh. Gak kepengen. Dia itu udah ngalamin penderitaan badani dari kapan? Dari dulu. Dari awal-awalnya. Nah, pesan ini kita gak pernah dengar. Betul ya? Ia dihina dan dihindari orang. Itu kan entah kenapa ini, saya gak ngerti. Apa sih yang bikin dia dihina? Mungkin aneh atau I don't know ya. Cukup aneh menurut saya. Anak 12 tahun berpisah dari orang tuanya, gak mau pulang, ya kan? Ketika dijemput bilangnya apa? Bukankah aku harus tinggal di rumah bapakku? Lagi-lagi Maria menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya. Seorang yang penuh kesengsaraan. Baca sama-sama yuk. Ayo dek, baca sama-sama. Seorang yang penuh kesengsaraan dan apa? Dan biasa menderita kesakitan. Tuh. Ini siapa? Yesus Anda. Betul gak? Yuk Bapak Ibu lupakan dulu Tuhan yang shiny. Dari belakang kepalanya keluar sinar, rambutnya berwarna emas. Itu Tuhan yang sudah bangkit mungkin yang orang lihat. Yang ganteng, bajunya putih ya. Itu Tuhan yang dalam tubuh kemuliaan. Mungkin saya kalau udah pakai tubuh kemuliaan, rambut saya juga panjang kayak Yesus. Mukanya udah gak gini lagi. Oke. Anda udah gak usah pakai krim muka malam ya, udah shiny. Itu tubuh kemuliaan nanti, belum mati saudara. Sekarang di tubuh duniawi, tubuh daging kita.
Tuhan kita menderita selama dia ada di dunia. Oke, saya bacakan selanjutnya. Ia sangat dihina. Ya, what is so wrong about Jesus? Ngerti gak sih? Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Lihat nih, dan apa? Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tahu ya? Orang yang gak masuk hitungan, orang yang biasa banget. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Lihat nih, saking ekstrimnya orang pikir kayak begini, saudara. Padahal kita mengira apa? Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Lihat, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Nangkap? Petrus berkata, Kristus itu mengalami penderitaan badani. Nggak enak hidupnya. Bukan di dalam titik puncak di mana dia disalibkan saja, enggak. Tapi sebagai tunas pun ia sudah tumbuh di mana? Tanah kering. Balik ke Petrus lagi. 1 Petrus 4. Sudah mengerti sampai di sini? Amin. Ya. Jadi ayo nih, pikiran kita lengkapi, bahkan bukan lengkapi, kita apa? Persenjatai. Anda tahu nggak gimana caranya melawan keadaan yang gak enak, saudara? Gimana? Ini senjatanya. Ini. Ya. Lagi saya bacain ya, 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus saja, atau gini, jadi kalau Kristus saja telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Nah, apa sih yang Tuhan mau kita berpikir hari ini, saudara? Gini ya, ini. Think the worst yang bisa terjadi. Apa? Bahwa saya pun bisa ngalamin apa? Penderitaan badani. Entah dalam bentuk aniaya, entah dalam bentuk keadaan yang gak enak. Pikirin ini. Kebalikan kan? Betul ya? Saya mau tanya, dunia ngajar kita berpikir apa? Ayo. Positif. Betul kan? Yang baik. Ya memang ada ayatnya, tapi dalam konteks apa? Sedap didengar dan sebagainya. Betul kan? Tapi dalam hal pertarungan kehidupan, pernah nggak Alkitab ajar kita untuk berpikir seperti itu? Enggak. Kenapa? Saya mau tanya kenapa? Karena Tuhan tahu, dengar, hidup itu nggak akan selalu gampang. Betul nggak? Ayo. Di masa kayak begini, coba Anda pikir positif sekuatnya deh. Lo bukan bertahun-tahun kita udah mikir yang baik. Betul nggak? Ini pun bukan berpikir negatif, enggak. Tapi gini, saudara berpikir, dengar ya saudara, the worst case-nya kalau Anda ikut Tuhan. Nangkep? Petrus berkata, ayo pikir kamu pun bisa loh ngalamin penderitaan badan. Ayo. Dan justru pikiran seperti ini yang paling buruknya malah jadi apa? Senjata buat kita ngelawan. Nangkep ya? Setiap kali keadaan gak enak terjadi, Anda bilang gini, oh ya iyalah. Mungkin emang udah begini seharusnya, betul kan? Tuhan udah ajar saya kok. Persenjatai pikiran saya nih dengan penderitaan Kristus secara badani, ya udah pasti. Tuhan saya seperti itu. Kenapa saya gak mungkin ngalamin? Betul? Entah dalam bentuk kesusahan, ataupun aniaya, ataupun apalagi. Pandemik ini, siapa yang bisa nyangka? Siapa yang bisa atur? Ya, saya lihat di sepanjang jalan Kelapa Gading aja, gedung-gedung baru lagi direnovasi, ya kan? Restoran baru lagi mau dibuka, saudara. Udah banyak sepanjang jalan, yang ruko yang belum jadi. Kalau memang kita semua tahu ada masa seperti ini, kita nggak akan ada yang pernah ekspansi bisnis di masa-masa sekarang, karena begitu mengerikan, uang begitu banyak dibuang. Betul ya? Kalau kita persenjatai diri kita dengan the worst case-nya, iring Tuhan tuh apa sih separah-parahnya? Oh,
menderita badani. Sama kayak Yesus. Alkitab bilang itu udah paling ujungnya. Betul kan? Itu udah paling ujung. Kenapa? Karena kalau Anda ngalamin, Alkitab bilang apa? Kamu apa? Berhenti berbuat dosa. Jadi frame of mind ini, kerangka pikiran ini tuh harus ada dalam kepala kita, saudara. Coba deh, orang yang berpikir worst case dan tetap maju, hidupnya lebih gampang gak ke depan hari? Bener gak? Dibanding orang yang gak mau mikir yang buruk-buruk. Ada yang bilang, jangan lu, tolak dalam nama Yesus, enak aja banget, tolak nama Yesus. Karena ada orang yang takut banget, nanti jadi berpikir negatif, betul kan? Sekarang ya mau negatif mau positif, sama aja kita semua, di rumah semua sama. Tuh. Jadi, perlengkapi diri kita yuk dengan worst case-nya. Penderitaan badani. Ternyata ujungnya bisa begini ya. Nah, saudara masih mau ikut Tuhan gak? Ayo. Kata Alkitab kalau membangun menara harus dihitung dulu kan. Jangan sampai gagal tengah jalan. Nah, betul. Saya layaknya semua manusia ngalamin masa susah dan masa senang. Masa kekurangan ya. Masa kelimpahan ngalamin. Setiap kali saya melihat orang yang hidupnya lebih susah dari saya bersyukur, saya bersaksi ya. Saya rasa hampir gak pernah saya menerka-nerka ini orang kenapa ya, dosa apa. Kita gitu kan, betul ya. Orang kalau di atas dikit maunya apa? Injekin yang di bawah, ya kan? Salah lu dosa, lu begini, lu begono, betul kan? Ayo, ya, soknya kayak begitu. Saya selalu lihat mereka, dengar, saya bersaksi, saya selalu bilang kayak gini. Saya nggak mau ngomong apa-apa, dengar ya, ini dari hati saya. Saya nggak mau ngomong apa-apa, karena mungkin suatu hari saya bisa ngalamin loh yang dia alamin. Ayo, betul gak? Ayo. Anda yang mata duitan sih langsung, tolak dalam nama Yesus, enak aja jangan ngomong sembarangan, ini begini, betul kan? Tapi kata Alkitab, Kristus tuh ngalamin penderitaan badani ya, ngalamin gak enak di fisik dia, di jiwa dia, secara tubuh gak enak. Ngalamin. Kalau kita modalnya mikirnya cuman suatu hari pasti sukses, tenang aja, ini hanya perjalanan. Anda persis saudara seminar motivasi. Kenyataannya enggak. Yesus, saya mau tanya, kapan happy endingnya? Kapan? Setelah mati. Rangkuman hidup dia keseluruhan enak gak? Gak enak. Gak enak. Anda sangka bisa melakukan mujizat model kayak dia gitu, maka serta-merta hidupnya enak? Enggak juga buktinya. Terbiasa menderita kesakitan tuh mau diartin apa? Saya mau tanya, ayo. Betul gak? Nah, dengan memperlengkapi diri kita dengan pola pikir kayak begini, jiwa Anda sehat. Lalu Pak, kalau gara-gara kekuatan pikiran lalu jadi kenyataan bagaimana? Gak bisa. Gak bisa. Kenapa? Karena kita berdasarkan firman Allah. Ingat, Yesus berkata, kalau kamu gak terpanggil sebagai martir, ingat gak? Satu rambut pun dari kepala kamu gak akan hilang. Mau kamu mikir yang jelek-jelek sekalipun, kalau memang gak terpanggil, gak bakal hilang satu rambut juga saudara. Tapi kalau Anda udah memperlengkapi hidup Anda dengan pikiran seperti ini, Anda akan kuat. Karena Anda tahu, saudara, hal yang tidak enak mungkin bisa apa? Terjadi dalam saya sampai dalam level penderitaan badani. Kenapa? Karena Yesus saya pun menderita secara badani. Ayo. Betul kan? Makanya kalau kita hanya lenje-lenjean secara rohani, mati bener gitu. Dan Anda pikir mentang-mentang PSBB selesai maka krisis selesai, belum tentu, saudara, belum tentu. Belum tentu. Kalau Anda bergaul dengan orang yang ngerti ekonomi, ngeri sebetulnya. Anda hanya suatu hari ditinggalkan hanya oleh dua pilihan, mau cari Tuhan atau mau cari uang. Seperti itu. Nangkep? Ya. Saya berdoa yuk.
Ubah pola pikir kita, guys. Amin. Amin. Yuk jangan mikirin dulu yang model-model terobosan. Kalau Anda hari ini stabil keuangan, saya bersyukur. Betul, saya bersyukur. Kita semua mau stabil. Kita semua kalau bisa, saya rasa mau ganti mobil tiap tahun. Mungkin mau pindah rumah mungkin tiap berapa tahun. Semua manusia seperti itu karena masih punya daging. Tapi pada kenyataannya, ayo realitasnya. Kalau Anda gak berdasar akan firman Tuhan saat-saat seperti ini, kamu pasti lemah. Kamu pasti gak kuat dan ujung-ujungnya apa? Meragukan keberadaan Tuhan. Nangkep ya? Ayo. Ini ayat profetik saya rasa. Saya bacakan sekali lagi. Karena Kristus saja telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga lihat nih harus apa? Mempersenjatai. Ngerti ya? Pikiran penderitaan Kristus, dengar saudara, itu senjata bagi kita. Amin. Pikiran tentang salib Kristus, itu senjata bagi kita. Amin. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Oke. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut apa? Keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Anda mau gak hidup dengan kehendak Allah? Senjatanya apa? Penderitaan badani Kristus Yesus dalam hidup saya. Oke? Amin. Bapak Ibu mau gak belajar menggantikan pola pikir kita dengan yang ilahi? Oke? Yang ilahi itu bukan yang enak-enak terus, bukan yang mudah terus hidupnya. Yang ilahi adalah hidup yang memandang Kristus for who He really is. Dia menderita, Anda pun bisa menderita. Seorang murid tidak pernah apa? Lebih dari gurunya, kata Alkitab. Kita persenjatai diri kita. Ya, mau punya senjata buat melawan gelombang kehidupan? Mau? Ternyata bukan confess firman yang bagus-bagus. Ternyata bukan hanya pikiran-pikiran yang sedap, tapi satu pikiran yang Alkitab ajarkan, Petrus ajarkan sebagai rasul yang mula-mula udah iring Yesus. Apa? Lihat Kristus yang menderita. Bentengi diri kamu, ambil itu sebagai senjata buat ngelawan. Yesus saya saja menderita, saya pun bisa mengalami hal yang sama. Kalau Anda ngalamin, Anda pikir sampai yang paling worst case-nya, maka semuanya itu akan jauh lebih mudah dibanding Anda kaget, gak pernah mengerti yang terburuknya apa. Oke? Ya. Saya berdoa lo Anda kuat, ayo. Sekarang tutup mata kita, ayo. Taruh tangan kita di atas dada kita sama-sama. Bayangkan Kristus yang menderita. Jangan bayangkan dulu saudara masalah ekonomi ini akan segera selesai. Oh, saya akan segera bisa pergi lagi. Oh, pekerjaan saya akan normal lagi. Oh, anak saya akan segera bisa sekolah seperti biasa. Mereka kangen teman-temannya. Oh, saya akan bisa keluar negeri lagi. Saya akan segera bisa jalan-jalan. Yuk kita berdoa yuk. Minta saudara, gambaran salib Kristus itu ada dalam hidup kita. Minta supaya penderitaan badan Kristus itu boleh saudara digambarkan dengan jelas saudara dalam hati dan dalam pikiran kita. Tuhan tolong hamba-Mu juga yang berfirman. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kalau Anda berpikir saya mungkin ngalamin apa yang Kristus alami, saya mungkin akan ngalamin masa-masa pikul salib yang seperti itu, tapi saya tetap mau iring Yesus hari ini. Di situ saudara Anda beroleh kemenangan. Anda beroleh kemenangan bukan ketika Anda dapat uang lebih banyak, tapi ketika apa yang Tuhan mau untuk Anda pikirkan itu betul-betul bisa tergores dengan nyata di hati kita. Tuhan tolong. Hamba berdoa buat setiap kami, Tuhan tolong kami dengan anugerah-Mu.
Kami perlu kasih karunia-Mu untuk bisa hidup sebagaimana yang Engkau mau. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tolong keluarga kami Tuhan. Tolong istri kami, anak-anak kami, suami kami. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong biar pikiran Tuhan itu betul-betul ada dalam pikiran kami. Kami menjadi satu dengan Engkau. Tuhan tolong. Makasih Bapak buat hari ini Tuhan. Anugerah-Mu nyata. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang digembalakan, beri kasih karunia untuk kuat dan makin cinta Tuhan. Jangan didapati satupun dari kami kecewa. Dan kami mau cari Tuhan. Cari Tuhan. Bapak Ibu, cari Tuhan. Cari Tuhan sampai sedekat mungkin. Ini masa-masa yang membutuhkan kekuatan rohani yang besar. Amin, cari Tuhan. YouTube saja tidak cukup, gereja rumah saja tidak cukup. Anda harus ketemu janji Tuhan, suara Tuhan buat diri Anda sendiri. Ayo please cari Tuhan masing-masing. Saya masih berdoa 40 hari. Saya ngalamin banyak hal yang luar biasa. Serangannya ada, godaannya ada, tapi yang Tuhan bukakan juga luar biasa. Oke? Saya berdoa Anda ngalamin semua. Dalam nama Yesus, God bless you. Amin.